Pasundan mewawancarai sosok pengawas untuk mengidentifikasi masalah. Beliau pengawas bina dari SDN 5 Situ Gede yang bernama Dr. Haji Eden SPD MSI. Terus Bapak, di sini saya mungkin akan mewawancarai Bapak. Yang pertama, menurut Bapak, rendahnya minat belajar peserta didik itu disebabkan oleh apa? Yang pertama mungkin memperkenalkan diri sebagai pengawas dari SD Situ Gede 5 di wilayah Kecamatan Karangpawitan yang kebetulan secara tupoksi pengawas itu membawahi 12 SD di Karangpawitan itu, dan kebetulan SD Situ Gede 5 itu wilayah bina saya sesuai dengan tupoksi pengawas. Alhamdulillah di gugus Situ Jaya Karangpawitan itu ada 10 sekolah yang masuk sekolah penggerak. Periode pertama 2 sekolah, periode kedua ada 8 sekolah. Dan kebetulan SD Situ Jaya Situ Gede 5 itu belum masuk ke SD penggerak, tetapi kemarin ada istilah di dalam SD penggerak itu harus membawahi 5 sekolah, dan kebetulan Situ Gede juga masuk di wilayah bina Situ Jaya 2 itu masuk di sekolah SD penggerak. Kebetulan barusan ibu yang sedang melaksanakan TPG, beliau mengambil berapa SKS, 18 SKS ini yang harus ditempuh. Dan kebetulan pada hari ini Kamis tanggal 10 November ada tugas untuk mewawancarai kapasitas pengawas sebagai pengawas bina di wilayah kerja SD Situ Jaya dan Situ Gede 5. Tadi pertanyaannya menyangkut masalah kendala-kendala yang dihadapi atau yang ditemukan di kelas bawah itu, ya. Kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 itu kalau dilihat mungkin kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka, di mana IKM itu harus memilih 3 opsi. Yang pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Nah, kurikulum ini kalau kita lihat perubahan-perubahannya itu secara holistik tetap mengacu kepada 3 ranah, kaitan kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu yang dianalisis oleh setiap pakar kurikulum, dari mulai kurikulum awal sampai sekarang perubahan pada kurikulum merdeka, tetap di IKM-nya itu mengacu kepada 3 ranah itu. Bagaimana mengacu kepada sikap, nilai, dan keterampilan, itu yang 3. Cuma nanti kendala-kendala yang di kelas bawah itu sangat variatif gitu kan. Yang pertama mungkin di kelas bawah itu kadang-kadang orang tua tidak sepenuhnya memperhatikan di luar jam sekolah kepada anak, tidak membimbing gitu kan, tidak mengarahkan, bahkan tidak mengevaluasi hasil guru di sekolah, tidak ditindaklanjut di orang tua. Karena di sekolah itu cuma kalau dihitung-hitung jamnya itu kurang lebih lah 5 jam 6 jam. Tapi anak kadang-kadang yang harus sering dilatih, dibimbing itu justru di rumah. Jadi jangan sampai menitipkan anak begitu saja seperti hayam lah, kalau istilahkan bahasa Sunda seperti hayam cul gitu. Nah, kendala-kendala itu perlu dibantu oleh orang tua gitu. Tidak mutlak harus oleh guru, tenaga pendidik. Kalau tidak ada dorongan dari orang tua, tidak mungkin
pendidikan itu bisa berhasil gitu. Kendalanya itu orang tua juga harus ikut terjun, ikut terlibat dalam memeriksa misalkan hasil anak di sekolah ini apa gitu. Tidak lanjut di rumah gitu. Tapi Pak, kan di lingkungan SD 5 Sukogede ya, terutama orang tuanya itu kebanyakan pekerjaannya petani, buruh. Nah, untuk mengawasi anaknya itu atau tadi membimbingnya itu mungkin kurang ya, kan dari pagi mungkin sampai sore kerjanya. Nah, bagaimana untuk memecahkan masalah itu Pak, biar anak terbimbing oleh orang tuanya setelah mereka pulang dari sekolah gitu. Nah gini, kalau cara yang paling mudah, paling efektif, anak itu dibikin kelompok belajar di lingkungannya itu. Jadi bisa dipantau oleh orang tua, bisa dititipkan kepada guru, dipantau oleh guru gitu kan. Di mana latihannya, misalkan hari ini keliling, misalkan satu grup 10 orang, hari ini di rumah si A, besok misalkan di rumah si B. Itu juga jangan terlepas dari peran guru di sekolah itu, dipantau, dilihat apa yang dikerjakan. Kemudian orang tua juga, kalau misalkan orang tua ini kerjanya itu cuma misalkan buruh tani, kerjanya itu kan mungkin waktunya itu akan tersita kan? Ya. Bisa ada orang tua salah satunya itu dari 10 anak misalkan dari kelompok ini, bisa yang mengarahkan, yang membimbing gitu kan. Nah, itu solusinya itu bisa. Kemudian Pak, dari SD 5 Sukogede terutama saya menemukan ada anak atau siswa peserta didik yang belum mengenal huruf atau belum belajar membaca. Menurut Bapak kendalanya apa ya kalau untuk anak yang belum mengenal huruf? Nah, kalau kita lihat secara struktur kinerja, mungkin guru dari kelas bawah itu yang harus rajinnya itu di kelas bawah itu dari mulai kelas 1 minimal mengenalkan abjad alfabet gitu. Abjad dulu, baru menyambungkan huruf jadi kata, jadi kalimat gitu kan. Nah, kebanyakan kelas bawah itu kalau gurunya tidak sabar kelas 1, apalagi kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 itu kan. Kadang-kadang kalau diistilahkan baru sudah dong tinggal 3, namun diistilahkan nama maca tidak diuji per siswa, tapi kadang-kadang mungkin secara global gitu, tidak klasikal gitu. Nah, seharusnya untuk mendeteksi anak yang belum bisa baca itu, karena jangankan kelas bawah, karena kemarin di wilayah selatan itu kan kelas 5 tidak bisa baca tabel itu nama bupati kan. Nah, itu kendalanya itu mungkin kelas bawah kurang selektif, kurang menerapkan teknik membaca. Kan kelas bawah itu yang kuncinya itu calisto, baca, tulis, berhitung gitu kan. Nah, itu yang harus diperbesar, itu posisi membaca, minimal anak mengenal dulu huruf alfabet. Dan terkadang juga kan kalau dari kelas 1 SD apa ya, ada yang dari TK dan ada yang langsung dari rumah tangga. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dari TK juga ada yang belum bisa baca gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak jika peserta didik itu belum memahami materi penggunaan penjelasan? Calisto itu pastinya harus diperbesar. Bahkan anak itu nanti ketika selesai KBM kan kita di perencanaan itu, di program ada perencanaan gitu kan. Di perencanaan itu kita melihat ada perencanaan, ada schedule, jadwal, ada materi, progres, baru kepada evaluasi gitu kan. Nah, ketika dievaluasi itu nanti ada 2 langkah. Ada langkah tindak lanjut, ada langkah perbaikan.
anak yang sudah berhasil itu boleh ditindaklanjuti. Tapi anak yang misalkan di bawah KM kalau dulu gitu kan, itu harus ada perbaikan pengayaan materi, itu harus diulang, disampaikan lagi gitu kan, disampaikan lagi, diulang. Kalau tadi misalkan cara berhitung tidak jauh berbeda dengan cara membaca gitu kan, porsinya itu harus betul-betul cara menghitung. Minimal anak kan kelas 1 itu lah bisa berhitung sampai misalkan puluhan gitu kan. Jangan dulu kepada penjumlahan yang sifatnya ratusan, yang kecil-kecil aja tuh di bawah 100. Kalau bisa itu kan dulu itu kalau zaman kurikulum PSP dulu kita kadang-kadang menggunakan alat bantunya itu dengan lidi gitu kan, dengan lidi atau dengan batu dulu gitu. Kalau sekarang itu sudah banyak alat-alat bantu yang bisa direfleksikan kepada anak gitu kan, aktualisasikan kepada anak supaya anak lebih paham dalam berhitung. Contoh kadang-kadang begini, anak disuruh misalkan membeli misalkan korek api atau rokok dengan uang sekian, itu dicoba anak gitu, siksa berat pulangannya, kembaliannya gitu kan. Itu juga bisa membantu kepada pemahaman konteks berhitung anak gitu, yang ringan-ringan aja. Bagaimana menurut Bapak penyebabnya pendidik belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif? Nah, kaitan dengan pendidik, kalau dulu dilihat dari aspek kependidikan secara profesional, dulu itu belum ada tunjangan sertifikasi. Nah, syarat itu tunjangan sertifikasi ketika guru mencapai D4 atau S1 ya, kapasitasnya itu, atau D2 dulu itu, PGSD UT gitu. Tapi sekarang itu kan inovatif guru itu sangat ditingkatkan, apalagi di kualitas guru penggerak itu yang disebut guru hebat sekarang itu kan. Tapi jangan terjebak dengan kalimat hebatnya. Saya sering mengatakan kalau misalkan sedang mengajar di kampus, sering mengatakan begini kepada calon-calon mahasiswa guru profesional, jangan terjebak dengan kalimat hebat gitu kan. Yang dikatakan hebat itu kalau konsep saya itu kan begini. Jadi hebat itu bukan hanya satu poin, pandai mengajar gitu, tapi yang dikatakan hebat itu diistilahkannya itu ditilai secara makro, keseluruhan, pribadi, intelektual, segala macam. Sehingga sekarang ini guru itu dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Dulu itu cukuplah dengan D2 gitu kan, tapi sekarang dituntut lain lagi gitu kan. S1, kadang-kadang S2, kadang-kadang ada guru sampai yang ke S3 gitu kan. Nah itu justru untuk menambah pengetahuan, skill dan segala macam gitu kan. Kemudian untuk guru penggerak sekarang itu dengan kurikulum penggerak, sekarang perubahan kurikulum itu porsi pelatihannya itu sangat ditingkatkan, sangat ditekankan kepada IT kan. Kalau dulu IT itu biasa-biasa saja gitu kan, tapi sekarang itu yang dikatakan hebat itu mahir dalam segala bidang. Jangan sampai begini, kalimat hebat itu cuma di satu bidang, tapi multi kompetensi yang ada di diri, di masyarakatnya hebat, pendidikannya juga hebat gitu kan. Apalagi kapasitas Neng sekarang berapa tahun? 12 tahun. Sekarang usia? Usia 30 tahun. 30 tahun tuh kan. Pak Haji dulu usia 30 tahun itu sudah tuntas S2. 52 tahun beres S3. Sekarang sedang menyusun untuk disertasi, insya Allah ke guru besar gitu kan. Itu jadi itikan meskipun sudah tua gitu kan, tapi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya kecuali kalau kita sudah meninggal kan, gitu. Jadi kualitas
pendidikan itu perlu. Kenapa ada sertifikasi? Ya salah satunya itu untuk membantu kepada kualitas guru itu sendiri gitu kan. Jangan sampai hanya mengandalkan dari gaji gitu kan, dari gaji. Nah sekarang itu sudah ada sertifikasi. Pak Haji juga dulu itu mau sekolah itu menggunakan sertifikasi lah. Sertifikasi S1 sertifikasi, S2 sertifikasi, S3 sertifikasi. Sekarang juga ada bantuan dari kampus. Sehingga mau meraih prestasi yang lebih tinggi gitu kan. Nah Pak, untuk model pembelajarannya kan guru terkadang cuma model pembelajaran itu hanya ceramah Pak. Nah bagaimana meningkatkan kualitas ya pendidik untuk mencoba model pembelajaran itu penyebabnya apakah pendidik itu kurang mampu atau bagaimana, atau kurang pelatihan? Di materi strategi belajar mengajar yang Pak Haji ampuh sekarang itu kan kepada peserta didik dalam arti calon-calon guru profesional, metodologi belajar mengajar itu jangan hanya satu arah gitu kan. Kalau diistilahkan satu model, juga ceramah. Coba kolaborasikan ceramah, demonstrasi dan segala macam diskusi gitu kan. Bahkan anak disuruh untuk menganalisa satu permasalahan gitu kan di lapangan, misalkan bawa sewaktu-waktu ke lapangan. Tapi sekarang ini untuk di lapangan itu ada himbauan dari Disdik jangan dulu dilaksanakan karena cuaca ekstrim sekarang itu. Nah kita fokuskan dulu di kelas gitu kan, fokuskan dulu di kelas. Tapi kita juga jangan hanya satu metodologi cara mengajar. Jangan hanya ceramah anak bosan gitu kan. Sekarang itu kan ada video pembelajaran. Tolong dimanfaatkan video pembelajaran itu dan anak secara intuisi gitu kan suruh untuk memahami konteks itu di video pembelajaran. Dan nanti ketika sudah selesai video pembelajaran, coba anak itu bimbing untuk bisa menceritakan apa yang dilihatnya itu, apa yang didengarnya itu. Nah terkait video pembelajaran ya Pak, kan di sana di sekolah kan belum ada infokus. Nah bagaimana untuk mensiasatinya agar ya video pembelajaran itu tersampaikan kepada peserta didik? Untuk video pembelajaran ini sangat-sangat penting sama anak bisa berkembang intelektualnya itu ketika anak melihat, mendengar gitu kan. Nah kalau diistilahkan tidak ada sarana memang kemarin saya di kementerian ketika ada presentase kaitan masalah NBK gitu kan. Nah itu juga jadi kendala bagi kita itu seperti di NBK karena di lingkup SD itu tidak semua mempunyai IT atau fasilitas yang berkaitan lab gitu kan. Kalau kita identifikasi lah SD di Garut yang negeri kurang lebih 1557 yang saya identifikasi. Berapa sekolah yang sudah punya lab? Belum ada. Nah, sehingga kendala kemarin di ANBK juga itu kan banyak SD yang di termen pertama ANBK digulirkan pertama. Banyak yang menumpang, ada yang ke SMP, ke SMA gitu. Tapi kemarin digulirkan yang kedua, yang kemarin baru selesai gitu kan. Alhamdulillah Karangpawitan itu bisa melaksanakan secara mandiri gitu kan. Meskipun kendalanya itu banyak kemarin itu banyak kendala. Tapi bisa diupayakan mandiri, ada yang bergabung juga ada seperti 5 kemarin coba memastikan bergabung kan 5 itu ke Situ Gede 2 gitu kan. Nah itu. Nah kalau disilahkan dari konteks pemahaman di kementerian kemarin itu yang berkaitan dengan sarpras gitu, memang daerah itu belum bisa menunjang kepada sarpras yang maksimal gitu kan. 1-2 juga itu sudah maksimal
dikasih gitu kan. Sekolah itu ada yang dikasih, ada yang tidak. Nah kedepannya itu kalau misalkan supaya bisa lebih inovatif guru dan anak itu di sekolah itu, kemarin saran begini, ada satu saran sangat bagus kalau diterapkan di sekolah. Misalkan kegiatan kemarin seperti ANBK masih kena menumpang gitu kan, istilahnya itu masih menumpang. Kalau ke depan bisa misalkan 5 sekolah sistem arisan. Sistem arisan itu misalkan harus menyiapkan sarana sekian, biaya sekian. Misalkan bisa ada laptop yang kecilnya itu, yang apa istilahnya itu, untuk yang masih mahal itu 3 kan kemarin, di luar proktor. Nah, misalkan kalau 5 laptop misalkan ke 5 sekolah bisa untuk satu sekolah, simpan dulu di sekolah tahun ini di sekolah ini, tahun kedua misalkan di sekolah ini, itu sistem arisan. Sekian tahun bisa mempunyai alat-alat rem gitu kan. Jadi ngalokasikan dana dari dana BOS juga bisa itu, semacam itu. Kemarin ada himbauan dari kementerian semacam itu. Untuk yang terakhir Bapak, bagaimana peserta pendidik kesulitan, mengapa peserta didik kesulitan mengerjakan soal berbasis HOTS, Pak? Nah ini soal yang berbasis HOTS itu kebetulan materi di kelas rendah itu anak belum memahami kepada konteks narasi bacaan itu kan, narasi bacaan tadi yang kendala tadi, sulit membaca, sulit berhitung itu kan anak itu. Nah itu kendalanya itu di kelas bawah itu. Jangankan kelas bawah, untuk materi HOT itu kadang-kadang di tataran kelas atas juga kalau anak belum bisa memahami baca tulis dan hitung itu sulit untuk mengkorelasikan antara soal HOT dengan apa yang harus dijawab gitu kan. Macam lagi gak bisa gitu kan. Kadang-kadang kelas bawah itu yang membantu itu ibu bapak gurunya yang membaca gitu. Kadang-kadang anak juga mau menggabungkan kata atau huruf menjadi kata, menjadi kalimat juga bingung gitu kan. Salah satu. Dulu saya pernah di kelas atas, anak kelas 5 mau naik ke kelas 6, dikasih tulisan telur tapi gambar 0, dibacanya 0 gitu. Dikasih tulisan kerbau, gambarnya muni, dibacanya muni. Nah itu karena anak dari bawah tadi belum ada pembelajaran secara khusus gitu, apalagi dibantu oleh orang tua. Itu kelas 5 dulu, tapi sekarang mudah-mudahan lah bisa diantisipasi oleh guru-guru yang hebat-hebat, guru-guru yang profesional, karena pemerintah itu sekarang itu menyiapkan tes juga melalui IT kan sekarang itu, baik P3K, ASN-nya itu melalui IT. Kalau dulu diistilahkan secara manual gitu kan, tes dan segala macamnya itu. Sekarang itu profesionalisme guru itu betul-betul diperhatikan, betul-betul diutamakan. Sekarang itu kan yang bisa lulus itu kalau misalkan dari nilai sekian, jawaban sekian gitu. Itu juga tidak diistilahkan semua yang testing masuk, tapi dilihat nilai yang lebih tinggi gitu kan, yang lebih tinggi sesuai dengan passing grade yang ditentukan, jadi kompetensi yang diinginkan. Masa jadilah guru gitu, nilai sekian jadi. Sekarang itu tidak. Kemudian di PPG juga mungkin yang rasakan 18 SKS itu luar biasa ya, luar biasa kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga, bagaimana kemudian outcome-nya dari lembaga itu betul-betul ini profesional enggak gitu kan. 18 SKS itu. Nah itu mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan jawabannya. Alhamdulillah saya telah mendapatkan beberapa penyebab dari bidang
kasih Bapak. Ya, sama-sama Neng. Mudah-mudahan PPG-nya berjalan lancar, Amin. sehat, hasilnya sangat memuaskan. Amin. Kemudian nanti ketika progres sudah selesai, tolong diterapkan di sekolah semaksimal mungkin, tularkan kepada rekan yang lain ilmu yang Ibu sudah raih nanti di PPG 18 SKS itu, tolong digugus Situ Jaya, Situ Gede, Insya Allah itu diterapkan. Insya Allah. Kebetulan saya pembina gugusnya, insya Allah nanti sama-sama lah dengan Haji gitu. Bimbingannya Terapkan Bapak. dan tularkan kepada guru bawah atau guru yang level bawah materi dan cara-cara pembelajaran yang rasakan Neng sekarang 18 SKS itu nanti. Nah, itu aja mungkin. Bapak terima kasih. Iya, sama-sama nih.